Tapi kalau misalkan gue improve gitu nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Pokoknya intinya yang... Bentar nyokap gue nelfon. Oke. Halo, iya Ma? Iya, ya lagi kerja. Kitchen set. Oke, ntar aku liatin. Aku masih kerja sih tapi. Iya, masih belum tahu sih. Nanti aku lihat dulu di mana. Soalnya masih belum tahu nyarinya di mana. Oke, sip. Nanti aku cari-cari dulu. Terus kalau udah nemu, ntar aku kasih tahu Mama deh. Iya, ntar aku liatin yang bagus tapi terjangkau. Oke. Ya, ntar aku kabarin Mama lagi ya. Tapi Mama jangan beli dulu. Aku mau lihat dulu. Oke, ntar aku kabarin ya. Oke. Ya, bye. Sorry tadi gimana? Nah, jadi pokoknya lu nanti bikinnya kayak gini. Sesuai naskah. Kalau Oke. mau ikut juga boleh. Oke. Ini aman ya? Nanti gue aman. Oke, thank you ya. Iya dah. Ya, oke. Sip, Bye. Kak Delin, Sasa, ngapain? aku tuh lagi lihat-lihat sini. Jadi mamaku tadi tiba-tiba telepon. Terus katanya diminta ini liatin gitu mau bikin kitchen set di rumah. Oh iya. Kak Delin ngapain di sini? Kebutuhan kantor, mau ngeliat-lihat gitu. juga sama. Lucu-lucu ya kan, tadi aku sempat keliling sini bentar. Terus pas lihat keliling tuh lucu-lucu gitu ya. Dan Iya, kayak lengkap bener. juga sih. Iya, soalnya kan di sini Dekor Rumah Experience Center-nya. Jadi macem-macem banget pilihannya di sini. Oh gitu, pantas tadi aku lihat tuh udah ada dari kamar, terus juga sampai kitchen set segala gitu ya. Lucu banget. Seru deh pokoknya di sini. Nah, kebetulan di sini tuh suka lagi ada si foundernya, Mas Dimas. Dimas Hari Priawan ya? Iya benar-benar dia. Salah satu miliarder terkaya di Indonesia. Wah, boleh banget tuh. Nanti kayaknya aku pengen langsung nanya-nanya dia gimana deh. Bisa, benar. Oke, kalau gitu langsung aja aku kesana ya, Kak. Oke, Dadah. Dasa. Mas Dimas ya? Iya. Halo, Sasa, Mas. Halo, Sasha. Wah, pas banget nih ada Mas Dimas. Saya pengen nanya-nanya nih tentang furniture di sini. Tapi saya juga penasaran gimana Mas Dimas merintis dekor rumah ini. Boleh. Nah, Iya. jadi sebenarnya awalnya gimana sih Mas? Boleh diceritain nggak sih awal mula dekor rumah itu didirikan? Apakah memang ini ada cerita tersendiri gitu pengalaman dari Mas Dimas? Iya, jadi sebenarnya asal muasalnya itu tahun 2016 saya ketemu sama partner saya dan kita itu bikin bisnis dekor rumah berdasarkan 3 hal. Pertama dari segi marketnya luas. Jadi kalau kita ngomongin home and living, perabot mulai dari restoran, dari rumah, dari office, cafe, itu semuanya berhubungan sama furniture. Lalu yang kedua, kalau misalnya di industrinya ini sendiri, biasanya tuh masalahnya banyak sekali. Pertama, misalnya contoh tukangnya telat, barangnya habis, dan lain-lain. Nggak tahu, Mbak Sasha pernah nggak renovasi rumah? Atau pernah dengar nggak yang temennya Pengen, renovasi tapi rumah? kalau udah mikir renovasi rumah tuh kayaknya ribet gitu. Harus ngubungin tukangnya lah, terus belum tahu kualitasnya bagus atau enggak gitu loh, Betul, Mas. jadi di situ kita merasa, oh sebenarnya dari segi marketnya banyak sekali yang butuh misalnya brand atau platform yang bisa dipercaya. Jadi dia bisa datang, misalnya kenalan untuk bikin kitchen set, untuk desain, dan dia nggak merasa tertipu, dan hasilnya juga bagus, dan harganya itu transparan. Nah, yang terakhir itu sebenarnya lebih personal. Jadi dulu waktu saya baru balik ke Indonesia, setelah saya di luar negeri, saya nikah, habis itu kita nyewa rumah nih. Nah, saya pikir tinggal bawa koper kayak misalnya di luar negeri. Ternyata, wah harus beli segala jenis ya, mulai dari Ternyata sendok, unfurnished ya? bener, Oke. sendok, piring, sofa. Dan itu beneran kita kesulitan, karena beneran kita nggak tahu sebenarnya beli itu di mana sih. Tapi kan sebenarnya udah banyak Mas toko-toko furniture konvensional sebelumnya. Betul, cuman tempatnya kan kepisah-pisah ya. Jadi Oke. misalnya kalau mau nyari sofa, misalnya contoh zaman dulu harus misalnya di Panglima Polim.
Habis itu juga nggak tahu itu kualitasnya gimana dan lain-lain. Jadi dari situ kita, saya sama partner merasa kayaknya kita harus bikin deh semacam online platform yang bisa ngegabungin semua penjualnya dan kita kasih rating, kita kasih warranty, kita kasih garansi kalau ini penjualnya terpercaya dan nggak dibohongin. Dan kita ngomongin barang-barang yang nggak murah ya, misalnya sofa itu jutaan, apalagi interior rumah itu yang bisa puluhan atau bahkan ratusan juta gitu. Oke, nah sebelum kita lanjut tentang bisnis di dekor rumah sendiri, tadi kan Mas Dimas katanya kuliah di Singapura, tapi jurusannya apa sih? Kok bisa di bidang furniture property seperti ini? Jadi saya kuliahnya di jurusan elektro. Elektro? Oke. Elektro, iya. Dan sebenarnya pekerjaan pertama saya itu 3 tahun pertama tuh bikin prosesor, jadi memang nggak ada hubungannya. Sama sekali jauh ya dengan kata furniture itu? Iya, sama sih. Partner saya juga dulu matematik dan tapi sebenarnya kenapa kok kita suka sama home and living? Karena orang tua ya. Jadi background orang tua saya dan partner itu memang di industri properti, di industri interior, di industri construction. Jadi dari kecil kita udah biasa banget sih dengar-dengar tipe jenis kayu dan lain-lain. Dan terutama ayah saya itu kolektor furniture antik. Jadi dari saya kecil saya udah diajak-ajak keliling Jawa, belusukan nyari-nyari furniture. Jadi sebenarnya antik, udah mebel. ada pengalaman dan juga udah bisa mengetahui lah ya raba-raba industrinya gimana sih. Betul, gitu jadi ya. udah kebayang sebenarnya kalau industri seperti ini ya. Misalnya kalau kita ngomongin kayu, jati, mahoni, dan lain-lain, saya udah cukup tahu dari dulu gitu. Iya. Nah terus awalnya pas didiriin dekor rumah itu apa sih yang awalnya dicari gitu? Apakah mencari desainer interior dulu atau mungkin mencari vendor atau seperti apa langkah-langkah awalnya? Jadi di awal kita kan sebenarnya marketplaces ya. Jadi kita itu 2 tahun pertama fokusnya itu kita mau membenahkan supply chain. Jadi waktu itu kita mencari vendor, mulai dari vendor sofa, vendor gelas, sampai vendor misalnya flooring, solid surface, sampai misalnya kontraktor dan lain-lainnya. Jadi itu fokus di awal, baru setelah tahun ketiga keempat kita ngebuka interior desainnya. Jadi di situ kita kerjasama dengan desainer, dan desainer itu juga sebenarnya bukan full time di dekor rumah, tapi gitu. adalah partner. Iya. Oh, oke. Nah awalnya berapa tim nih dekor rumah? Saat ini udah berapa? Dulu tanggal 1 Januari itu kita cuma baru berlima. Jadi sekarang? cuma ada aku, Aru, ada namanya Kania dan Willis, sama Mas Diki, dia itu OB, apa ya, super OB, bisa ngapain aja, sama bisa jadi tukang dan lain-lain. Sekarang udah 200-an ya kurang lebih. Oke, Iya. udah 200-an. Nah, kalau dari segi ini kan udah cukup lama ya, 2015. Nah, boleh ceritain nggak sih jatuh bangunnya dalam membangun dekor rumah sampai sekarang ini seperti apa? Jadi di awal, of course ya, waktu kita presentasi ke supplier, ketemu supplier, ngajak mereka gabung, itu kayak berat banget. Jadi beneran harus ngajak makan setiap vendor itu 2 jam ngejelasin. Karena dulu website aja belum ada, brand belum ada. Jadi memang di situ ya di reject juga, ujung-ujungnya dia juga balik lagi. Berarti cukup susah ya untuk meyakinkan vendor dan juga bahkan klien gitu ya? Iya, jadi memang ujung-ujungnya dari mungkin dulu dari 10 vendor atau 10 supplier yang kita ajak ketemu, 5 yang join. Dan alasan 5 join itu karena konsepnya, karena di awal itu waktu kita bilang, oh kita bukan e-commerce yang cuma jualan barang yang backgroundnya putih, tapi kita sebenarnya jualnya adalah konsep. Karena kita percaya konsumen itu satu, nggak bisa ngerti apa sih yang dia butuhin, dan dia butuh dibantu gitu. Ini ya misalnya kayak bikin living room yang baik, ini kitchen yang baik gitu. Jadi itu yang ngebuat vendor-vendor, supplier, partner kita itu join kita di awal-awal. Oke, akhirnya sampai bisa sekarang ini ya. Nah, tapi kalau dari visi dan juga misinya dekor rumah tuh seperti apa? Kita itu pengen bikin rumah impian jadi kenyataan, itu visinya, dan misinya itu beda-beda ya. Jadi 2 tahun pertama kita misinya adalah gimana caranya menggabungkan, mengumpulkan semua supply chain sampai kita punya 80.000 barang. Sekarang itu misi kita adalah gimana caranya membuat proses desain dan konstruksi itu jauh lebih cepat dan jauh lebih bisa transparan, lebih transparan. Oke, nah kalau dari transformasi bisnis sendiri seperti apa nih? Dari 2015 awal ya, sampai 2020 ini? Iya, jadi 2 tahun pertama tadi kita fokusnya di marketplace retail. Jadi konsumen cuma bisa datang dan belanja online. Dan itu pun di tahun pertama kita cuma fokus barang-barang kecil. Kita sebenarnya baru di tahun kedua kita mulai menjual sofa, matras, dan lain-lain. Barang-barang yang jauh lebih besar.
Setelah itu kita masuk dunia interior design dan sama fokusnya masih di retail B2C, jadi ada apartemen, rumah dan lain-lain. Baru akhir-akhir ini kita sebenarnya masuk ke B2B, jadi kita mulai partneran dengan property developer. Jadi kalau misalnya Mbak Sasa beli rumah, itu ada isinya itu dari dekor rumah. Oh gitu. Nah jadi semua ini dilakukan bertahap ya Mas, nggak langsung Betul, A to Z nggak dari mungkin. awal dekor rumah udah langsung Iya. seperti ini. Nah kebetulan kan saya pengen nyari kitchen set nih Mas, yang pas buat tadi mama saya juga tadi minta dicariin gitu. Nah kalau kita sebagai klien ini sistem dari dekor rumah seperti apa sih platformnya? Oke, jadi sebenarnya mudah ya. Jadi ke aplikasi atau ke website dekor rumah, nanti di sana ada sign up. Jadi di sana cuma ngasih tahu nama, nomor telepon, email, sama di sana ada pilihan mau misalnya kitchen set di apartemen atau di rumah. Lalu misalnya kurang lebih ukurannya berapa atau budgetnya berapa. Nanti kalau misalnya sudah selesai diklik, nanti bakalan ketemu dengan tim interior designer partner kami. Nah, bisa ketemunya bisa di rumahnya Mbak Sasha atau nggak bisa di experience center. Kalau di sini enaknya di sana itu ada berbagai jenis material. Jadi Mbak bisa milih mau top table-nya, contoh ini kan warnanya hitam, mau yang warnanya putih atau warnanya abu-abu, misalnya laminasinya warnanya mau yang hitam, mau yang coklatnya coklat muda dan lain-lain. Nah itu bisa ada di sini sama ditemanin sama desainer. Jadi setelah itu desainnya ada, nanti ada biayanya rinci, detail, mulai dari misalnya kompornya, tipenya apa, kerannya, harganya berapa, tipenya apa, sampai bahan laminasinya. Dan itu semuanya dengan sistem ya. Oke, berarti bisa disesuaikan juga dengan budget kita ya Mas Bisa, ya? iya. Nah tapi kalau dari tadi kita konsultasi sama desainer interiornya yang pas awal tuh free atau bayar lagi itu termasuk? Sebenarnya kalau konsultasinya sih gratis ya, tapi nanti sebelum misalnya lanjut untuk misalnya full design bakalan ada namanya booking fee. Tapi itu cuma antara 1 sampai 3 juta, tergantung sampai berapa luasnya. Setelah booking fee itu kita bisa ini nggak sih Mas kayak revisi misalkan ternyata oh nggak sesuai ini dengan bayangan saya yang pertama, bisa itu berapa kali tuh bisa Kita ada revisinya? 3 kali revisi sebenarnya maksimum gitu ya. Gitu, wah seru banget nih Mas kayak dekor rumah Express Centernya. Boleh dong abis ini saya diajak keliling-keliling ya? Boleh, Sekalian boleh. lihat-lihat kitchen set mana nih yang cocok buat saya. Oke, boleh. Oke, kalau gitu Sip. langsung aja ya Mas. Ya, jadi Mbak Sasha ini sampel ruangan ini untuk kamar orang tua dan ini kamar anak-anak. Dan kamar anak-anak ini kita desain itu space saving sama multifungsi. Jadi meskipun kelihatannya kecil, tapi Iya, ini ruangannya nggak banyak. begitu besar ya? Benar, banyak kayak misalnya meja bisa ditarik. Jadi bisa jadi meja belajar dan kalau nggak Oke. bisa dipakai bisa dimasukkan gitu. Mas Dimas, kalau suka dukanya nih di bisnis desain interior, konstruksi dan juga properti, apa nih yang dialami selama Jadi ini? sama di awal-awal itu waktu proyek pertama kita sebenarnya produksinya ulang dan kita rugi. Jadi waktu itu Oh, berarti sempat rugi juga ngerasain ya? Iya di awal Oke. karena waktu kita ngedesain lemari kita dulu bilang 3 meter. Ternyata nggak bisa nih 3 meter. Kita harus pendekin karena nggak aman. Jadi akhirnya ya setelah kita pasang kita bongkar dan kita bangun baru dan install baru lagi. Itu sih yang paling berkesan ya di awal. Oh gitu. Nah kalau dari awal ini Mas Dimas dapat pendanaan atau mungkin dari modal sendiri nih? Di awal itu modal saya sama partner, tapi setelah sekitar Berapa setengah persen tahun- kalau boleh tahu? Hampir sama sih, iya. Tapi setelah setengah tahun, habis itu kita baru dapat pendanaan dari luar ya. Kita juga Berapa tuh Mas kalau bisa dijabarkan? udah beberapa juta dolar sih basically gitu. Berapa kali putaran dana? Kita 2 kali ya sejak 2016 berarti. Mau ada suntikan dana lagi nggak Mas dalam waktu dekat ini? Mungkin ya pertengahan tahun ini sih kita biasanya lagi mau planning untuk nyari investasi baru. Tapi udah ada penjajakan atau belum? Belum, tapi memang sebenarnya kita saling kenal ya sama calon investornya. Jadi dari dulu sampai sekarang juga sering kayak ketemu, ngobrol, meskipun ya memang belum engage untuk misalnya investasi. Targetnya berapa tuh Mas untuk dana Nah, yang good akan diraup question. tahun Kita ini? juga sebenarnya kurang tahu. Tapi pengennya Mas Dimas sendiri berapa targetnya? Nggak banyak ya, paling ya di bawah 5 juta dolar mungkin gitu. Itu untuk tujuan untuk ekspansi ke luar kota gitu. Oke. Mas kalau misalkan dekor rumah ini kan termasuk startup juga ya. Nah apakah sampai sekarang ini masih bakar duit atau emang nggak bakar duit namanya? Kita masih negatif sebenarnya dari segi kayak profitability, cuman perbedaannya mungkin udah jauh lebih sehat ya dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dulu itu mungkin di awal-awal
banget untuk misalnya ngegenjot marketing, kita ngasih banyak subsidi. Jadi kalau misalnya orang beli, sebenarnya semakin banyak orang beli, semakin banyak kita rugi. Oh, gitu ya, oke. Iya, karena dulu kan beneran kita nggak ada negotiation power dan harga semuanya masih belum baik dan marketing cost-nya tinggi. Cuman sekarang sebenarnya sudah enggak sih. Jadi sekarang udah jauh lebih sehat dibandingin sebelumnya. Kayak jauh lebih sehat sekarang dan juga udah lebih settle, lebih ekspansinya juga udah lumayan besar. Kalau saat ini pangsa pasarnya udah di wilayah mana aja sih Mas kalau Deko Rumah sendiri? Sekarang itu mungkin 80-90% masih di Jakarta ya. Jadi itu dia mungkin akhir tahun ini kita bakal mulai ekspansi keluar Jakarta. Gitu. Di mana tuh Mas? Surabaya, Bandung sih. Biasanya. Kenapa Surabaya Bandung? Oh, itu kota yang paling besar setelah Jakarta oke. ya. Marketnya besar, terutama di Surabaya. Jadi banyak sekali developer yang baru bangun apartemen, baru mau handover, dan di situ kita ngerasa market yang cukup kuat untuk home and living. Oke, Surabaya Bandung itu targetnya tahun ini ya? Iya, insya Di Allah. semester ini atau semester kedua? Mestinya sih menuju akhir tahun sebenarnya. Nah setelah buka 2 cabang itu kira-kira ada ekspansi di luar Jawa nggak Mas rencananya? Iya, pengen tahun depan, cuman kita belum mikirin secara detail sih. Jadi Belum tahu di mananya. Kalau mungkin ke luar negeri nih, melebarkan sayapnya ke luar negeri. Oh, itu lebih jauh lagi. Oh, masih. So far kita belum ada plan untuk ke luar negeri sih. Jadi masih mau fokus untuk membesarkan bisnis di Jakarta sama ngebenahi supply chain-nya di Indonesia dulu. Oke, Mas Dimas, Deko Rumah kan ini udah berjalan selama 4 tahun ya. Nah, Iya. cara biar bisa bertahan sampai sekarang seperti apa sih? Sebenarnya paling penting itu bikin tim ya. Jadi waktu di awal-awal banget terutama. Jadi waktu di awal itu kita interview prosesnya panjang dan lama karena intinya kita lebih milih untuk nggak nge-hire orang dan kita beneran nge-cover up sendiri dibandingin sama nge-hire orang dan ternyata nggak cocok lah atau terutama culture-nya sih. Jadi itu yang paling pertama karena ujung-ujungnya kalau bisnis kan naik turun itu wajar dan kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik. Tapi sebenarnya timnya yang kuat dan harus solid. Oke, berarti yang pertama tim yang harus solid ini ya. Terus Betul. mungkin ada yang kedua. Kedua lebih kayak tetap ke visi sama misi. Jadi biasanya ini juga kejadian sama kita dulu. Kita tuh waktu kita mulai di awal pengennya bikin semuanya. Dan Oke. sebenarnya paling penting adalah fokus sih. Jadi memang harus step by step fokus gitu. Nah, kalau Deko Rumah ini sebenarnya lebih menyasar segmen untuk rumah atau apartemen? Kita ngincernya kalau dari segi segmen masyarakatnya adalah masyarakat middle class yang sekarang memang lagi banyak dan untuk rumah dan apartemen sebenarnya kita bisa dua-duanya ya. Cuman memang kalau kita ngelihat kebanyakan konsumen yang datang ke kami itu yang antara rumahnya atau apartemennya itu kecil gitu. Oke. Karena memang sekarang Iya. apartemen dan rumah nggak gede ya. Iya benar. Oh gitu. Nah kalau tadi kita udah lihat-lihat mungkin contoh untuk di rumah. Nah kalau untuk contoh furniture apartemen ada nggak sih Mas di sini? Ada di atas. Kita Boleh ada- nanti kita lihat ya Mas. Boleh.